Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube-nya One Piecepedia ya. Kali ini kita membahas review chapter 1072. Puas banget aku sama chapter ini ya. Banyak ada beberapa informasi tambahan gitu ya, yang sebelumnya itu merupakan pertanyaan dan terungkap di chapter ini. Keren banget ya menurutku ya. Tanpa panjang lebar, langsung aja kita bahas kawan-kawan. Silahkan kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan jangan malu-malu tulis di kolom komentar. Kalian punya teori mengenai apa yang akan terjadi ke chapter kedepannya, silahkan aja teman-teman ya. Ya, langsung aja lah gas ya. One Piece chapter 1072. Chapter ini tuh melanjutkan cover story dari Germa Double Six ya. Tapi menceritakan flashback dari Mets ya. Tapi ini masih masuk dalam kategori cover story-nya punyanya Germa ya. Nah, ini flashbacknya itu adalah beberapa ilmuwan dari Mets itu sedang membuat senjata ya, kalau dari judulnya itu gitu ya kan. Dan ini tematik gitu ya. Si Caesar Clown itu terlihat memegang sebuah buah iblis, dan uniknya dia warnanya hitam, dan ini sepertinya bukan smile ya, entah ini otentik gitu atau mungkin buatan, tapi buatan dari Vegapunk misalnya kayak gitu. Terus ini si Queen juga itu sepertinya sedang membuat ini ya, substansi yang mungkin dia gunakan untuk virus gitu, dan kemudian Judge yaitu senjata. Senjata dalam artian ya senjata tempur. Jadi memang tematik ya dari ketiga orang ini kan. Hanya saja Vegapunk kagak diliatin, sama yang satunya itu, yang siapa sih, yang cewek itu gitu ya. Chapter ini diawali dengan narasi dari catatan kepala fasilitas Mets ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah manusia terpintar di dunia One Piece, yaitu Dr. Vegapunk. Di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa ada seseorang yang terlahir, dan kelahirannya ini adalah sebuah kesuksesan besar yang merupakan langkah besar untuk menuju perdamaian dunia. Ini ya, narasi awal ini sepertinya akan ada hubungannya dengan identitas Tusi yang terungkap di bagian akhir chapter. Di sini juga kita mendapatkan sedikit info tambahan dari kekuatan buah iblis Jewelry Bonnie. Meskipun nama buah iblisnya belum terungkap, tapi setidaknya kita bisa dapat bayangan mengenai sistem ataupun cara kerjanya ya. Di sini ketika dia mengubah Vegapunk menjadi bayi, itu ada beberapa barang-barang berkilau yang keluar dari tubuh Vegapunk. Kalau menurut perkataan Vegapunk, itu yang benda-benda berkilauan itu adalah umurnya. Jadi mungkin aja satu shining items gitu ya. Satu shiny anggaplah jewel ya, karena mungkin kayaknya tematik dengan jewelry Bonnie gitu, dan kemudian ketika si Vegapunk dijadikan bayi ada efek-efek apa sih namanya itu, efek-efek benda berkilau yang keluar gitu ya, kita sebut aja jewel gitu ya. Nah, sepertinya satu jewel itu merepresentasikan 1 tahun sepertinya ya, kalau dari asumsiku dari perkataan si Vegapunk yang bayi ini. Di sini juga terungkap bahwa kekuatan buah iblis Bonnie itu tidak mempengaruhi makhluk hidup secara permanen ya. Jadi ketika dia mengubah umur seseorang, entah itu menuakan atau memudahkan, itu mereka nggak akan permanen. Dan juga ada adegan bahwa sepertinya kekuatan buah iblisnya ini juga mempengaruhi yang bukan makhluk hidup. Ya, karena ada adegan itu dia membuka kunci gembok. Sepertinya itu menggunakan kekuatan buah iblisnya ya. Jadi dapat bayangan sedikit bahwa kekuatan buah iblisnya ini mempengaruhi benda mati dan juga benda hidup, makhluk hidup. Dan ketika digunakan pada makhluk hidup, tidak mempengaruhi perubahan tersebut secara permanen. Berbeda dengan Shinobu dan berbeda dengan Ain. Kalau Ain itu sepertinya kagak permanen juga, karena ketika usernya dikalahkan itu mereka kembali ya. Nah, kalau Shinobu itu permanen pak. Jadi seperti Momonosuke yang dituakan dengan kekuatan buah iblis Shinobu, itu sekalipun Shinobu itu mungkin mati, Momonosuke itu gak akan kembali jadi bocil lagi ya. Untuk kekuatan Shinobu, dia perbedaan dengan Jewelry Bonnie, itu Shinobu cuma bisa menuakan aja. Kalau Jewelry Bonnie bisa memudahkan dan menuakan. Tapi aku masih penasaran nama kekuatan buah iblisnya apa. Di sini kita juga diperlihatkan Kuma yang masih berusaha untuk memanjat redline tanpa diketahui apa tujuannya memanjat redline ya. Ngapain kira-kira ya, masih misteri cuy. Kalian punya pendapat mengenai masalah ini? Silahkan, aku pengen tahu pendapat kalian. Apa sih alasan Kuma kenapa kok memilih kembali ke Marijoa? Kenapa nggak ke Egghead aja gitu ya? Dan dia di sini dipersulit ya, karena dia tuh menerima serangan oleh pihak angkatan laut karena dia dianggap sebagai ancaman. Di sini juga Vegapunk masih bersikukuh, tidak bisa mengungkapkan alasan kenapa dia tidak bisa mengembalikan si Kuma menjadi normal. Karena kemarin kan dia bilang tuh, ya aku nggak bisa mengembalikan kondisi Kuma ya gitu ya.
Tapi ada alasannya. Nah, inilah yang tetap dikejar Joel Riboni tapi masih belum terungkap oleh si Vegapunk ini. Di sini ada sedikit tambahan. Alasan ini, kata Vegapunk, itu akan menyakitkan Bonnie apabila terungkap. Waduh, aku ini dapat kayaknya upcoming sad moment ya. Kayaknya dalam kayaknya ini kalau terungkap ini akan menjadi momen sedih sih menurutku ya, menurutku. Apa kira-kira cuy? Apakah ternyata Joel Ribbon itu cloningan? Wih, lagi tematik banget cloningan gitu ya. Emang di film One Piece tuh kayak gitu, Pak. Kayak dulu kan teori pengkhianat di keluarga Kozuki. Semuanya diteoriin ya. Nyari semuanya teori berseliweran tentang pengkhianat, mulai dari pengkhianat di kelompok topi jerami, pengkhianat di pasukan revolusioner gitu ya, pengkhianat di angkatan laut lah apa segala macam kan. Juga waktu Hito-Hitonomi model nikah ya. Semua buah iblis mythical zone ya. Hancock ya mythical zone, Buggy ya mythical zone ya, Chopper ya mythical zone, semuanya jadi mythical zone ya kan. Jadi nah untuk sekarang itu temanya itu lagi cloningan cuy. Jadi jangan heran kalau nanti akan muncul teori ya. Teori-teori seperti mungkin wah Edward Weevil cloningan, Zoro cloningan, Luffy cloningan, Shirohige cloningan, Roger cloningan, ya jangan heran karena emang tematik ya biasanya seperti itu. Nah untuk Joel Ribbon ini aku juga penasaran, kira-kira kalau dia tahu dia akan sakit. Biasanya kayak gini ini nggak terlalu ini cuy ya. Dalam artian itu biasanya untuk hal-hal yang kayak gini kalau terungkap akan menyakiti perasaan seseorang, biasanya siap-siap untuk sad moment ya, biasanya. Tapi kalau kalian punya pendapat mengenai ini ya, kenyataan apa kira-kira yang ditutupi oleh Vegapunk terhadap Joel Ribbon, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kemudian ada sebuah informasi tambahan mengenai kekuatan Nikyu no Mi ya. Jadi kekuatan ini bisa mengubah sesuatu yang tidak berwujud menjadi memiliki wujud. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya abstract noun gitu ya kan. Abstract noun itu adalah kata benda. Dia masuk dalam kategori kata benda tapi nggak bisa dilihat dan disentuh. Ya, contohnya seperti rasa sakit. Ya, kegembiraan, kekecewaan. Ya, itu kan kata benda cuy. Ya, kecewa kata sifat, kekecewaan kata benda. Nah, sama seperti Sukuma, sepertinya bisa mengubah abstrak noun tadi ya, benda-benda yang apa sih, hal-hal yang tidak berwujud itu menjadi berwujud. Misalnya yang awalnya rasa sakit itu nggak ada wujudnya nih. Dengan kekuatan Boybis Nikyu no Mi, rasa sakit itu bisa diwujudkan dan bisa ditransfer orang lain. Kemudian juga nggak terbatas pada rasa sakit saja pak, tapi juga bisa berpengaruh pada memori ataupun ingatan dan hal-hal yang lainnya sepertinya ya. Mungkin aja juga bisa membagi kebahagiaan cuy. Nah di chapter ini juga ada sesuatu itu yang menurut Joel Ribbon itu adalah ingatan dari sang ayah. Ya, tapi kalau kata Vegapunk itu rasa sakit gitu kan. Tapi si Joel Ribbon bilang, aku kenal ayahku, aku tahu kekuatan ayahku katanya. Ini adalah ingatan. Nah, kemungkinan besar akan terungkap ya. Kayaknya siap-siap set moment, siap-siap flashback pak. Atau off screen ya. Tapi aku pengennya jangan off screen ya, aku pengennya on screen. Aku pengen ngelihat masa lalu Kuma cuy, serius ya. Hubungannya dengan Bonnie ini apa? Dalam artian flashbacknya ini kira-kira pengaruhnya seberapa besar terhadap timeline yang ada di cerita sekarang, terhadap cerita yang ada di sekarang maksudnya ya. Jadi siap-siap set moment, siap-siap flashback ya. Karena si Joel Ribbon ini udah masuk dalam sebuah ruangan di mana ruangan itu merupakan memori dari Bartholomew Kuma yang difisikkan. Kemudian Seraphim tiba di Life Phase. Padahal nggak ada yang memerintahkan mereka. Ini dikarenakan karena Seraphim itu dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat keputusan ya. Jadi sebuah ability untuk decision making gitu ya, untuk membuat keputusan. Karena mungkin dia ngelihat itu kan harus mematuhi CP0 nih ya. Terus ketika ngelihat Rob Lucci, Stussy dan Kaku itu ke Life Phase ya mereka ikut pak. Karena merasa ya harus ngikutin tugasnya gitu ya, seperti itu ya. Nah jadi ini di chapter ini juga sedikit menjawab pertanyaan dari kawan-kawan ya di beberapa chapter sebelumnya. Kenapa Vegapunk
nggak nyuruh Serapim mundur aja? Kan dia masih di atas nih ya dari segi hierarki apa? Hierarki komando kan, komando hierarki kan Vegapunk masih di atas dari CP0. Kenapa Serapim nggak disuruh mundur aja? Ternyata sepertinya ya, mungkin saja untuk melakukan perintah itu mungkin dalam lingkup yang tidak terlalu jauh. Makanya para CP0 ketika tahu Serapim naik ke Leves itu mereka khawatir. Kenapa? Karena apabila Serapim bertemu dengan Vegapunk dan Vegapunk memberikan perintah, maka Serapim akan kembali menuruti Vegapunk. Jadi terjawab ya kemarin pertanyaan kenapa sih Vegapunk nggak nyuruh Serapim aja, kan dia masih hierarki komando di atas gitu ya. Bahkan CP0 itu juga mengetahui masalah ini. Mereka sebenarnya tidak menginginkan Serapim itu untuk naik ke atas. Jadi untuk mencegah hal ini terjadi yaitu pengambil alihan lagi komando oleh Vegapunk, Rob Lucci memerintah Serapim untuk menghancurkan laboratorium sebelum kedatangan Vegapunk supaya Vegapunk tidak bisa mengambil alih komando Serapim lagi. Sekalipun udah berhasil mengambil alih, CP0 sudah membuat kerusakan pada laboratorium gitu ya. Tapi di sini sih kelihatan hancur ya laboratoriumnya ya. Cuma memang sepertinya nggak parah sih, parah. Cuma sepertinya tidak terlalu sampai terkena ya orang-orang yang di dalam di situ gitulah ya. Di sini juga Zoro dan Kaku bertarung dalam wujud awakening ya. Jadi mirip-mirip sama Lucci, selendang hitam-hitam api gitu ya, api-api hitam gitu. Jadi kemarin cocok loginya itu ya dari teman-teman ya. Wah, jangan-jangan kalau Zoan biasa itu awakeningnya berhasil, itu bentuk selendangnya api-api hitam. Sementara kalau dia mythical Zoan, itu mungkin awan putih. Nah ya mungkin aja sih cocok logi yang menarik. Kita tinggal butuh Yamato aja cuy. Konfirmasi Yamato ya. Konfirmasi Yamato. Kalau dia dikonfirmasi sebagai pemilik kekuatan buah iblis yang sudah mencapai tahap awaken, maka kita bisa safe to assume ya, bisa berasumsi ya, kalau memang untuk mythical Zoan, untuk Zoan itu awakennya ada perbedaan, yaitu mungkin yang biasa itu mungkin api hitam gitu, sementara kalau yang mythical Zoan mungkin awan putih, mungkin ya seperti itu. Dan ya salah satu yang terungkap di chapter 1072 yang akan mempengaruhi fandom One Piece lagi ya, yang akan menciptakan tema-tema baru untuk teori-teori ataupun tebak-tebakan ya. Di bagian akhir chapter, Stussy menyerang Kaku dan membuatnya tertidur. Ternyata Stussy adalah cloning pertama yang berhasil yang dilakukan oleh Mets. Dia merupakan mantan kru dari kelompok bajak laut Rocks, Miss Buckingham Stussy. Siapa Miss Buckingham Stussy ya? Kemarin aku mikirnya tuh Miss Buckin, karena dari nama sama. Tapi aku cek kembali di One Piece Wiki juga, itu Miss Buckin itu nggak ada aliasnya gitu loh ya. Maksudnya kayak misalnya anggaplah Zoro nih ya kan. Zoro itu kan kalau versi Viz Media kalau nggak salah kan Zolo ya. Atau seperti Shiryu, ada versi yang lain tuh Shilieo gitu ya, tapi bacanya kurang lebih sama aja. Atau mungkin seperti Raftel dengan Laftel ya kan. Nah aku cari apakah ada penyebutan Miss Buckin, karena kan tulisannya kan Bakkin ya. Nah tapi di sini adalah Buckingham, Bucking. Mirip sih Bucking sama Bucking ya, beda tulisan gitu ya. Tapi ada beberapa sumber yang aku baca itu memang dari tulisan tulisan Jepangnya lah ya, itu mirip ya antara Bucking sama Buckin itu. Cuma meskipun ejaan romanisasinya beda ya. Yang satu Bakkin, yang satu Bucking. Ya kan. Nah, jadi aku untuk masalah ini aku masih nunggu kira-kira apa pendapat dari One Piece Wiki mengenai hal ini. Apakah One Piece Wiki akan menganggap bahwa Miss Buckingham Stussy itu adalah Miss Buckin yang ibunda dari Edward Weevil, atau memang Miss Buckingham Stussy ini merupakan karakter yang sama sekali beda dari Miss Buckin. Tapi juga kalau ada yang berpikir itu Miss Buckin ibunya dari si Edward Weevil, kurasa nggak aneh juga, karena memang sudah pernah disebutkan oleh Marco bahwa Miss Buckin itu pernah satu kapal dengan kelompok
dengan Shirohige ya, sekitar berapa 40 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Aku cek dulu. Oh ya benar ya, sekitar 40 tahun yang lalu itu penyebutan oleh Marco ya, penyebutan oleh Marco tuh cuy. Memang dari kemarin itu udah diteoriin ya, udah diteoriin sejak lama kalau Miss Bakin ini itu adalah kru dari kelompok apa? Itu adalah mantan kru dari kelompok bajak laut Rocks. Hanya saja memang masih berupa teori. Kalau ini kejadian, jadi ini salah satu teori yang benar gitu ya, teori yang kejadian. Nah, kalau untuk Rocks Pirates sendiri itu kejatuhan mereka adalah 38 tahun yang lalu. Jadi timelinenya cocok ya. Kalau misalnya Miss Buckingham Stussy itu adalah Miss Bakin. Jadi ini cuma masalah teknis, masalah kata-kata aja. Tapi aku sih secara pribadi masih nunggu kira-kira dari One Piece Wiki apakah nganggap Miss Bakin dan Miss Buckingham Stussy itu merupakan orang yang sama ya. Orang yang sama, hanya perbedaan tulisan saja, atau Miss Buckingham Stussy dan Miss Bakin adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Itu kalau aku, tapi kalau dari teman-teman yang lain ya, aku rasa ada juga yang kayak aku yang nunggu One Piece Wiki ya. Ada juga yang percaya kalau udah nggak usah repot-repot, Miss Buckingham Stussy itu Miss Bakin, ibundanya Edward Weevil gitu ya. Terus juga yang menarik tentang Stussy ya mengenai wujudnya ini cuy. Dia terlihat memiliki sayap hitam gitu, tapi nggak ada api-apinya, jadi kemungkinan besar bukan Lunarian. Dan sayapnya ini tematik kelelawar, ya mirip sayap kelelawar. Entah ini hasil eksperimen, entah ini rasnya, atau entah ini buah iblis ya. Kalau ras apa? Kira-kira ya, karena di One Piece itu memang cukup banyak ras. Ada ras yang dijelasin ras apa, ada yang kagak ya. Terus kalau misalnya eksperimen ya masuk akal ya kan, karena dia ini sendiri kan project klon pertama yang sukses gitu ya kan. Nah, kalau ini buah iblis apa kira-kira? Apakah Mythical Zone Hito-Hitonomi model Succubus? Atau ya sederhana atau Hito-Hitonomi model vampire gitu, atau mungkin bat gitu ya. Apa aku nggak tahu kira-kira ya, buah iblis kelelawar mungkin gitu ya kan, entah. Tapi dia punya efek di mana dia itu sepertinya menghisap darah atau menggigit ya, pokoknya kurang lebih begitu. Dan Shikaku langsung tertidur cuy. Shikaku langsung tertidur pak. Si Rob lucu aja sampai kaget ya pengkhianatan yang dilakukan oleh Stussy. Oh iya, satu yang ketinggalan. Apakah ini bisa mengkonfirmasi bahwa yang dihubungi oleh Vegapunk itu adalah Stussy? Kalau menurutku kemungkinannya tinggi pak. Ya kemungkinannya tinggi. Aku mikirnya bukan aku mikirnya sih, maksudnya ngecocok-cocokin aja bahwa yang dihubungi Vegapunk di chapter sebelumnya itu adalah si Stussy ini cuy. Ya karena di sini juga si Edison bilang kan. Edison atau Pythagoras ya, aku pasti bingung antara dua Vegapunk ini ya. Kalau dia sampai menolong kita, dia akan kehilangan posisinya dan akan diburu oleh pemerintah dunia. Ya, yang awalnya mungkin aku malah mikirnya Gaban, mikirnya si Saul ya. Ternyata Stussy. Ya tapi ini masih masih sebuah asumsi yang masuk akal, memang belum ada konfirmasinya gitu ya kan. Maksudnya konfirmasi valid, no debatnya bahwa yang dihubungi oleh Vegapunk itu adalah si Stussy ini. Ini kan cuma masih menyimpulkan aja, kita masih menyimpulkan dari apa yang terlihat saat ini gitu ya. Dan kurasa dari kalian juga mungkin ada cukup banyak yang berpendapat yang sama. Kalau yang dihubungi oleh Vegapunk itu adalah si Stussy ini. Dan kesetiaannya kira-kira maksudnya kesetiaannya berarti untuk Vegapunk gitu ya kan, kalau memang benar dia menuruti perintah dari si Vegapunk ini. Menarik ya Stussy ini. Oh iya, ada yang ketinggalan lagi, Stussy ini adalah sebuah persiapan. Jadi terjawab kenapa si Stussy itu umurnya tidak diberitahu bahkan dalam Vivre Card databook. Ya ternyata disimpan cuy, karena dia merupakan cloning. Oke, segitu aja kawan-kawan ya. Chapter ini keren banget. Aku bacanya sangat-sangat suka sekali. Meskipun ada waktu spoiler juga udah cukup hype gitu ya kan. Meskipun ada beberapa spoiler yang kegocek ya. Di spoiler kemarin itu Zoro dikalahin si Kaku dikalahin oleh Zoro, ternyata kagak ya. Di sini si Kakunya itu pingsan gara-gara di iniin sama si Stussy.
Oke, jadi segitu aja kawan-kawan. Makasih udah menyiapkan waktunya buat mendengar informasi yang sudah kalian tahu. Makanya itu terima kasih yang luar biasa untuk kalian. Thank you. See you on the next video. Dadah. Bye-bye.